Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, mudah-mudahan pagi hari ini diberikan kesehatan, keberkahan dan ketenangan jiwanya. Sehat jiwanya, sehat raganya. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video tanya jawab sesi 3 ini ada saya bacakan tentang memang penyakit yang kepanikan, ketakutan karena penyakit virus ini sangat luar biasa, makin banyak sekali yang ketakutan ya. Tenang aja, tenang, santai, rileks, serahkan kepada Allah semuanya. Semuanya ketika kita tenang, berserah diri sama Allah, itu akan muncul kesembuhan, imun akan meningkat. Jangan cemas, jangan panik, jangan. Semuanya Allah udah siapkan obatnya. Al-Quran sebagai obatnya, sholawat sebagai obatnya, sedekah sebagai obatnya, dan ikhtiarnya sebagai obatnya. Ada obat medis, ada obat herbal, tentunya yang aman dan terbukti ya. Nah, ini saya perlu sampaikan karena tidak bisa semuanya saya jawab di komentar YouTube, tapi yang beberapa yang masuk ke WA. Pertanyaannya dari Ibu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Asep, saya perasaan mengganjal di sini, mengganjal di tenggorokan, kemudian sakit nelan, demam, kemudian batuk pilek, sesak juga. Nah, kemudian kepala pusing, penciuman hilang, dan mulut pahit. Ini sakit apa ya? Saya takut. Kemudian apa herbalnya? Nah, ini adalah gejala dari faringitis, virus influenza, kemudian gabung dengan ke arah tipes ya. Kalau dicek widalnya itu insya Allah positif. Ini aku usah khawatir, gak usah takut. Hampir 90% pasien saya yang datang ke klinik Anda Sehat Jakarta Timur itu ya penyakitnya seperti itu. Anosmia, hilang penciuman, dari dulu juga sama, anosmia sering ada, hilang penciuman ketika influenza, saraf penciumannya agak terganggu, nggak apa-apa ya. Kemudian lidah hilang rasanya, pahit, hambar, itu tipes emang seperti itu. Nah, dengan apa obatnya? Satu, obat medis ke dokter pribadi Anda dapatkan 3 jenis ya, antibiotik, antiinflamasi, sama anti anti demam, ngilu-ngilu juga kan, kemudian pusing kepalanya. Dan yang paling penting adalah 30 menit sekali, yang penyakit seperti ini ya, 30 menit sekali 4 suap makan nasi. 30 menit 4 suap makan nasi, kemudian teh manis anget, kalau ada batuk itu dan enggak psikosomatis, teh manis anget enggak terlalu penting ya, tapi makan nasinya 30 menit 4 suap ya, nasi lembek. Kemudian air putihnya 1 gelas, 1 jam 1 gelas, atau 30 menit setengah gelas ya, seperti itu. Kemudian senyum, santai, gak usah lihat berita-berita yang menakutkan. Kemudian istirahat di rumah, isoman, udah santai, gak usah dicek, gak usah, tenang aja. Kemudian insya Allah sembuh. Nah, ini obatnya yang paling penting lagi. Nah, herbalnya digunakan Habis Pro. Ini adalah untuk meningkatkan imunitas yang sangat luar biasa. Bipolen, propolis, dan di dalamnya ada habatus sauda. Ini untuk meregenerasi sel, memperbaiki penciumannya juga. Nah, ini untuk seseknya, sama batuk, sama pusing, sama ngilu-ngilunya, karena ada gambat emas di dalamnya, sama akar pasak bumi. Dan ada di dalamnya ini adalah merica hitam dan cabai jawanya, itu untuk mengemplong seseknya, jadi nggak terasa sekali, nggak terasa ya, semakin plong pernapasannya. Nah, pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya 1000 kali sholawat ya, insyaallah. Kalau tipes ini emang agak lama ya, 14 hari atau bahkan sebulan. Kalau makannya bagus, ikutin saran saya, senyumnya, sholatnya perbaiki, itu insya Allah segera sembuh. Ini minumnya pagi 1, malam 1 sudah makan. Ini 1 malam 1 sudah makan ya, 1 paket ini. Nah, kemudian Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada
istri saya mengalami ansietas, panik dan cemas. Karena itu selama beberapa bulan ini dia diam aja di kamar, kemudian ketakutan, kepanikan, lemes, gemetar dan sesak di ulu hati. Ini apa sakitnya? Inilah yang dinamakan psikosomatis. Ya, jadi penyakit yang 90% penyebab dari psikis, 10% dari fisik. Jadi jangan dikatakan gak ada penyakitnya. Secara medis ini penyakit medis ini, tetapi 90% dari psikis, 10% dari fisik. Perbaiki medisnya, satu, gula darahnya. Ini berulang kali gula darah 110 sampai 170, nggak boleh kurang itu. Dan gula darah itu terus naik. 40 gula darah itu pasti koma, pasti pingsan. Maka ketika agak sesak, cirinya gula darahnya rendah, itu sesak di ulu hati, kemudian agak naik ke atas, napas ngos-ngosan, bibir pucat, kemudian keringat dingin, lemes, kemudian sesudah itu mata agak buram dan kepala agak goyang seperti itu. Nah, dan kemudian pada kerumunan lebih keringat dingin lagi. Nggak usah khawatir, itu psikosomatis, emang kayak gitu. Nah, jangan heran, itu psikosomatis, sahabat. Perbaiki, kemudian makan nasinya. Kalau untuk yang psikosomatis aja ini, makan nasinya 10 suap setiap 1 jam, 1 gelas 1 jam, air putihnya, bagusnya lagi air zam-zam, dan air gulanya, gula pasirnya 2 sendok makan gula pasir langsung diminum gini boleh, kasih air gula boleh, kasih teh sedikit juga boleh. Ya seperti itu. Jalan kakinya 100 langkah pagi, 100 langkah malam, sore ya. Seperti itu. Senyumnya 20 kali sehari senyumnya sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup. Ya, kemudian sesudah itu herbalnya apa? Herbalnya pakainya ini LVN kalsi. Ini sehari 1 saset malam hari, karena ini untuk memperbaiki kan ngeblank di sini ke otaknya ya. Ini AEPA, di dalamnya ada omega 3, 6 dan 9 supaya nggak berdebar yang bahaya. Berdebar itu biasa, tapi ada berdebar yang bahaya yang terus menerus. Bahaya, dibilang bahaya tidak, tetapi pikiran kita yang mengatakan bahaya. Ya, maka berdebar-debar itu hal yang normal, yang biasa ketika sedang panik, takut. Di sini ada omega 3, 6 dan 9 supaya aliran darah ke kepala, ke otak bagus. Kemudian ada di dalamnya kalsium supaya nggak ngilu-ngilu, nggak habis kalsiumnya, dan ada selisin untuk lambung yang suka enek ya, yang suka mual, begah dan sebagainya. Ini disambung dengan ini. Nah, ini pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul Habs Pro ya, pagi sama malam. Dan ini herbal-herbal kami masih banyak itu ya, tapi yang sedang dibutuhkan sekarang ya, dari ini perusahaannya beda-beda ini ya, pabriknya beda-beda. Ini dari Amerika ya, nah, ini dari Australia, nah, kemudian ini dari Indonesia ya, seperti itu. Dari perusahaan yang beda-beda, tidak mau perusahaannya direct selling, mau perusahaannya biasa konvensional atau multi level, yang penting yang bagus saya ambil satu-satu, yang jeleknya saya biarkan, nggak saya gunakan ya, seperti itu. Nah, kemudian sahabat, lakukan dan dengarkan audio terapi saya yang ada di YouTube, itu gratis, ada sekitar 12 audio terapi. Silakan dengarkan sebelum tidur sahabat, sesuaikan dengan kondisi Anda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Yudi. Saya akan bertanya. Saya merasakan seringkali di dada nyeri, darah kiri sampai tembus ke belikat. Ini sakit apa Kang Asep? Dan saya perokok. Nah sahabatku, itu namanya aliran darah ke jantung kurang bagus. Bisa karena nikotinnya yang menyumbat di situ, berhenti Pak. Yang kedua bisa karena trigliseridanya meningkat, maka hindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur. Ya, kemudian aliran darah ke jantung kurang bagus, bukan penyakit jantung, aliran darah ke jantung kurang bagus, sehingga otot jantung kurang, maka cepat sekali untuk mengambil oksigen, detaknya makin tinggi. Nah, jadi minum air putih cukupkan, sama kayak tadi, hindari makanan yang tadi yang saya sampaikan, senyum 20 kali sehari, sholawat 1000 kali sehari. Herbalnya apa? Herbalnya gunakan yang kalau nggak tekanan darahnya tinggi, pakai ini, pakai yang ini, Habsro dan Bimex ya, Habsro
dan Bimek. Nah, ditambah lagi untuk memperbaiki aliran darahnya pakai yang ini. Ada omega 3, 6 dan 9. Jadi 1, 2, 3. Atau boleh ini doang, 1 sama ini aja. Habsro sama LVN-Kasi 1 saset 1 hari, ini pagi 1, malam 1. Kemudian selanjutnya Kang Asep, anak saya sedang DBD, gimana trombositnya ini cuman 98.000. Trombosit itu normalnya 150.000 sampai 450.000. Kalau sampai 80.000, 90.000, biasanya yang harus dikhawatirkan adalah perdarahan di dalam. Ya, suka ada peteki merah-merah seperti itu, lemes, demam, keringat dingin. Nah, itu penyebabnya virus dengue. Maka antivirusnya pakai Habsro pagi 1, siang 1, malam 1. Khusus untuk DBD 3 kali sehari sesudah makan. Dan untuk meningkatkan trombositnya, ini gunakan ini Tahitianoni internasional ya. Dikocok dulu, ini isinya 1000 cc alias 1 liter ya. Ini diminumnya setiap 2 jam 1 sendok makan, karena anak-anak 6 tahun ini 1 sendok makan setiap 2 jam. Nanti 24 jam lagi cek lagi trombositnya, insya Allah sudah naik. Dan teruskan sampai betul-betul bagus, dan makan diperbaiki. Makan setiap 2 jam harus ada yang masuk 5-10 suap ya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya Rudi. Saya merasakan ketakutan, kepanikan, kecemasan yang susah sekali untuk dikendalikan. Pikiran saya tidak bisa dikendalikan dan ingin menghilangkan ketakutan, kecemasan. 1. Jangan pernah mengatakan ingin menghilangkan ketakutan, kecemasan. Bahaya. Orang yang nggak punya cemas, nggak punya takut hanya 2 orang. 1 orang yang sudah mati. Yang kedua mayat, maksudnya mayat ya. Yang kedua adalah orang yang gila, ya, orang yang gangguan jiwa, tidak punya takut, gak punya cemas. Maka jangan minta gak punya takut, gak punya cemas, tapi bisa dikendalikan. Dengan apa? Dengan ketahui dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai gak bisa tidur dia ya, gak bisa tidur, maka perbaikilah. Di sini ada obat untuk enak tidur. Ini minumnya untuk bapak yang barusan karena tidak terlalu masalah di lambungnya, maka minum ini sekali minum 2 kapsul, malam 2 kapsul. Ya, saya sudah makan ya, 2 kapsul malam 2 kapsul yang tidak ada masalah dengan masalah di lambung. Kemudian ditambah ini 1 saset pagi dan 1 saset malam hari. Kemudian Kang Asep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa bulan ini kurang hubungan seksual, kurang enak, kurang bagus, kurang selera. Kenapa ya? Semenjak sakit anxiety psikosomatis. Orang yang psikosomatis, anxiety, penuh dengan kepanikan, ketakutan, hubungan suami istrinya pasti tidak akan senyaman dahulu. Pasti banyak takutnya, keringat sedikit, takut capek sedikit, takut ngos-ngosan sedikit, takut. Padahal biasa seperti itu juga. Nah, yang perbaiki adalah sebelum hubungan suami istri harus makan dulu, minum air putih dan teh manis anget supaya ada energi. Kalau misalkan lemes habis seperti itu, wajar, siapapun seperti itu kan. Tetapi kalau lemes berlebihan karena glukosa kurang, maka minum teh manis hangat ya setiap 2 jam 2 sendok makan. Dan kalau bapak-bapaknya minum ini salmon omega 3 yang ini sehari 1, malam pagi 1. Dan setiap mau hubungan suami istri minum 1 kapsul. Ditambah dengan ini Bimeknya sehari 1 kapsul. Sehari 2 kapsul, pagi 1, malam sebelum hubungan suami istri 1 kapsul. Kemudian, assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Saya penyakit kista miom yang ada di rahim. Kemudian saya kepanikan, ketakutan karena takut corona. Gak usah khawatir, santai aja, nikmati aja hidup. Yang sudah tercatat di hadapan Allah pasti akan terjadi, yang tidak tercatat tidak akan terjadi. Tapi ikhtiar kita wajib. Perbaiki dengan ini, LVN kolagenia ini sehari 1 saset sesudah makan. Sehari 1 saset sudah makan ya untuk kista. Dan Habsro, jadi ada anti kankernya ya. Habsro pagi 1, malam 1. Untuk kista miom pagi 1, siang 1, malam 1, 3 kali sehari. Ini pagi siang 1 saset, sore 1 saset, 2 kali sehari sesudah makan ya. Ya, demikian saya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan mulainya jam 8. Mungkin di video yang ke sesi 3 ini, tanya jawab ini, saya cukupkan sampai di sini. Ini pengiriman dilakukan pakai JNT
Dan ini kemarin sempat habis ya produk ini, karena sangat dibutuhkan bagi yang belum kena COVID untuk menjaga anak, istri, suami, minum semuanya, menantu, mertua, minum semuanya yang enggak kena COVID. Nah, yang udah kena, gunakan ini juga. Nah, 2 macam ini, gunakan ini, enggak usah khawatir. Ribuan orang yang sudah Allah sembuhkan melalui wasilah ini ya, insyaallah. Demikian sahabat, jangan lupa sholawat dan berbuat baik terus setiap hari, setiap pagi. Nah, kita enjoy aja kemana-mana. Yang psikosomatis bawa air putih, teh manis bawa, roti bawa, boleh roti, boleh, yang penting sekali-kali dan isinya yang keju atau mentega saja, yang selain itu jangan. Kemudian bawa nasi, jadi di mobil kita, di tas kita selalu bawa ini. Kang Asep gitu enggak? Saya juga gitu, selama 2 tahun saya kemana-mana bawa ini. Ke klinik menangani pasien saya tetap bawa ini, di mobil bawa ini, tetap. Dan yang paling harus dibawa adalah iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ini obat hanya sebagai perantara dan wasilah, dan sebagai amal baik kita, sebagai merayu Allah supaya disehatkan oleh Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha baik, Allah menghilangkan dosa kita akibat dari sakit kita ini, ujian sakit kita ini. Sehat juga ujian. Jadi sama ya, insyaallah semakin dekat kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.